Dari pertama saya mengikut Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, ya, saya tidak pernah yang namanya membangun mesbah doa, ya. Begitu juga ketika sudah berkeluarga, saya juga tidak pernah, kami bahkan tidak pernah membangun yang namanya mesbah doa. Kalau doa pribadi mungkin ada, mesbah doa tidak sama sekali. Nah, begitu COVID ada, saudara, kami bersyukur, saya pribadi bersyukur. Begitu COVID ada, masuk. Saya bukan bersyukur karena COVID-nya, saudara. Tapi saya bersyukur karena melalui COVID ini, ya, kami boleh membangun yang namanya mesbah doa. Melalui tiap malam, kalau ada yang masih ingat di dalam grup, tiap malam Ibu Gembala atau Bapak Gembala mengirimkan voice atau pesan suara, ya. Saya percaya semuanya masih ingat, ya. Mengirimkan pesan suara di mana itu isinya adalah doa, pujian, dan sharing firman daripada keluarga Bapak Gembala, keluarga Gembala di tempat ini. Nah, kami menantikan itu, saudara. Kami sekeluarga menantikan, biasa Bapak Ibu kirim itu jam 8 sampai jam 9 lewat. Ya. Kami mengikuti, kami putar video, voice-nya kami putar, kami ikuti, bahkan kami doa sama-sama. Nah, dari situ, ya, mesbah doa kami bangun, saudara. Saya mau katakan, saudara, dari COVID-19 melanda, ya, puji Tuhan, banyak perubahan dalam kehidupan kami, saudara. Ya. Yang awalnya tidak ada mesbah doa, dan akhirnya mempunyai mesbah doa, bahkan sampai hari ini. Ngeri sekali, Bapak Ibu. Kalau yang namanya keluarga Kristen, ya, tidak ada yang namanya mesbah doa di dalam keluarga tersebut. Ngeri sekali, Bapak. Saya katakan banyak perubahan, saudara, termasuk perubahan finansial saya. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi bila melalui kesaksian saya ini, saudara, Bapak Ibu, semuanya boleh diberkati dan nama Bapak Yahweh melalui Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Amin. Ya. Seperti yang sering Bapak Gembala katakan, Bapak Ibu, bahwa persembahan persepuluhan itu mengalami peningkatan. Betul, Pak, ya? Mengalami peningkatan. Saya katakan kenapa saya diberkati, saudara. Kenapa keluarga kami diberkati? Karena dari COVID kemarin, ya, Bapak Ibu Gembala, Bapak dan Ibu Gembala katakan dari COVID kemarin, ya, persembahan persepuluhan itu semakin meningkat. Ya. Saya katakan dari COVID, ya, kami diberkati. Saya mau katakan sangat diberkati, Bapak Ibu. Kenapa kami diberkati? Karena kami membangun yang namanya mesbah doa. Ya. Kita semua percaya ketika kita membangun mesbah doa, bahkan melakukan firman Tuhan, sekalipun dunia bergoncang, bangsa kita mengalami krisis ekonomi, saudara, tapi kita percaya kita anak-anak Bapak Yahweh yang melakukan mesbah doa, yang melakukan firman Tuhan, pasti akan diberkati. Amin. Amin. Haleluya. Dan tema firman Tuhan kita pada malam hari, pada siang hari ini adalah doa dan firman Tuhan, Bapak Ibu. Doa dan firman Tuhan. Saya percaya semua orang bisa berdoa. Ya, semua orang bisa berdoa. Tapi tidak semua orang mau untuk berdoa. Betul atau betul? Ya. Semua orang bisa berdoa, tapi tidak semua orang mau berdoa. Yang saya mau tanya, saudara, ini harus dijawab, ya, tidak boleh diam. Manakah yang lebih penting, doa atau firman Tuhan? Firman Tuhan di sini termasuk beribadah. Kita melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Ya. Mana yang lebih penting? Yang mengatakan doa itu lebih penting, boleh angkat tangannya. Tidak ada. Yang mengatakan firman Tuhan itu penting, lebih penting, boleh angkat tangannya. Firman Tuhan lebih penting. Bapak Gembala angkat tangan, Ibu Moni angkat tangan. Yang mengatakan dua-duanya tidak penting, boleh angkat kaki. Yang mengatakan dua-duanya penting, boleh angkat tangannya. Oke, ya. Saya setuju, saudara.
doa dan firman Tuhan itu dua-duanya penting. Ya. Kita bahas satu persatu. Doa. Ya. Saya katakan di sini doa adalah menarik nafas, Bapak Ibu. Menarik nafas. Itu doa. Ya. Menarik nafas sama juga kita mengambil sesuatu dari luar, betul ya? Artinya ada udara yang kita ambil, ada oksigen yang kita ambil, ya. Artinya saudara, ketika kita menarik nafas, ya, kita itu mengambil sesuatu dari luar, ya. Ada hal yang kita dapatkan dari luar, yaitu oksigen. Sama halnya dengan doa, Bapak Ibu. Sama halnya dengan doa, kita mengambil, ya. Coba saudara, Bapak Ibu jujur, di dalam doa lebih banyak apa yang kita doakan? Lebih banyak apa yang kita doakan? Saya percaya di dalam doa kita pasti isinya lebih banyak permintaan. Betul? Minta diberkati, oh jelas. Minta diberi kesehatan, minta diberi panjang umur, ya. Pasti isinya lebih banyak permintaan, saudara. Ya. Itulah doa. Dan tidak lupa, ucapan syukur mesti kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Apa itu doa? Doa adalah komunikasi dengan Tuhan, sehingga menjadi salah satu cara bagi kita untuk percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, untuk menyampaikan permohonan, ungkapan syukur dan pujian kita. Nah, sekarang firman Tuhan. Seperti saya katakan tadi adalah firman Tuhan, termasuk di dalamnya membaca kitab suci, merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan tentunya ini yang terpenting, menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Nah, sama halnya dengan doa, saudara, kita mengambil sesuatu dari luar. Firman Tuhan itu sama juga, kita menghembuskan nafas, kita keluarkan, saudara. Ya, kita keluarkan. Dalam kehidupan kekristenan kita sudah seharusnya memberikan diri kita. Kita menghembuskan nafas, kita menjadi pelaku firman Tuhan, saudara. Kita memberikan diri kita melayani Tuhan, ya. Memberikan waktu kita untuk melayani Tuhan, bahkan memberikan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, tadi saya tanya mana yang lebih penting. Tidak ada yang bisa membeli salah satunya, saudara. Saya pilih berdoa saja. Ya. Tidak perlu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak perlu untuk merenungi firman Tuhan. Tidak bisa, saudara. Jika demikian, pasti ada yang namanya kematian. Kematian rohani, saudara. Kita tidak bisa hanya menarik nafas saja tanpa membuang nafas. Kalau tidak percaya boleh dipraktekkan dulu. Saya tidak melarang untuk membuang nafas. Coba kita tarik nafas, buang sedikit saja. Tarik lagi, buang sedikit lagi. Apa jadinya? Pasti sesak di sini. Ada yang berbeda di sini, saudara. Begitu juga dengan firman Tuhan, saudara. Kita tidak bisa memilih, saya ibadah saja, saya membaca firman Tuhan saja, saya merenungi firman Tuhan saja, saya tidak perlu berdoa. Tidak bisa, Bapak Ibu. Nah, sekarang kebalikannya. Coba kita menghembuskan nafas, tarik nafas sedikit saja. Apa jadinya? Tetap jadinya akan sulit untuk kita bernafas, saudara. Keduanya penting, saudara. Doa dan firman Tuhan. Nafas hidupnya orang percaya. Amin. Jangan menjadi manusia yang egois, ya. Yang hanya mau meminta sesuatu dari Tuhan, tapi tidak mau memberi hidup kita, memberi diri kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan kiri kanan depan belakang. Jangan menjadi manusia yang egois. Ayo coba katakan kiri kanan. Haleluya. Poin pertama, berdoa. Kita buka kitab suci kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Elohim di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika banyak masalah, tantangan hidup datang dalam diri kita, saudara, pergumulan kita, cobaan demi cobaan,
datang silih berganti, tidak pernah habis, bahkan mungkin ya bertubi-tubi ya. Jangan pernah sekali-sekali kita menjauhkan diri daripada Tuhan ya. Dengan adanya masalah, dengan adanya tantangan hidup, yang seharusnya kita lakukan adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak berdoa kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Amin. Saya ada satu video, boleh ditayangkan Pak Dedi. Ini saya rekam waktu kita pergi ke Pancur Aji ya. Kalau kepanjangan boleh di skip nanti. Salah, bukan yang itu. Yang satunya lagi. Boleh dilihat dulu. Sedikit memakan waktu tapi tidak apa-apa, biar sama-sama bisa menyaksikan. Di grup sudah mandi di air terjun, mandi di sana, pulangnya kita naik tanjakan ke bukit lah saya sebut, bukan gunung ya. Jadi saya rekam di situ sampai ngos-ngosan, naik sampai ngos-ngosan, hampir putus nafas ini ya. Apa yang bisa kita dapat dalam video tersebut Bapak Ibu? Ketika kita mendaki bukit, menaiki sebuah gunung, di situ saya sebut itu adalah bukit, kita lebih perlu yang namanya lebih banyak oksigen, Bapak Ibu. Ya. Akan banyak tenaga yang kita perlukan, lebih banyak oksigen yang kita perlukan. Ya. Bukit atau gunung di sini, ya, saya gambarkan seperti masalah, tantangan hidup, saudara, pergumulan kita. Ya. Nah, oksigen atau nafas itu seperti doa kita, saudara. Semakin besar, semakin tinggi bukit yang akan kita naiki, saudara, akan semakin banyak kita perlukan oksigen. Betul ya? Nah, semakin banyak tantangan hidup kita, ya, semakin banyak, semakin besar pergumulan hidup kita, maka yang seharusnya kita lakukan adalah kita memperbanyak durasi doa kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan. Amin. Bukan malah menjauh daripada Tuhan. Itu salah, saudara. Bahkan ada yang mungkin sampai kepahitan, mungkin sampai mengutuki Tuhan, seperti yang dilakukan oleh istri Ayub. Kutukilah Tuhanmu, katanya, dan matilah. Karena Ayub itu waktu itu banyak penyakit, ya, anaknya mati, kekayaannya habis semuanya, dan istrinya meminta untuk mengutuki Tuhan. Tapi apa yang Ayub lakukan? Ayub tidak melakukan hal itu. Ya. Saudara, saya kehilangan anak, ya, 2019. Saya tidak menganggap itu adalah hukuman dari Tuhan, tapi itu adalah konsekuensi dari apa yang saya perbuat. Ya. Pak Fahri, harta bendanya kuras habis. Itu juga konsekuensi yang harus ditanggung sama dia. Ya. Untuk orang-orang atau anak-anak Tuhan yang bertahan dan tetap setia ketika di tengah badai, Bapak Ibu, di tengah pencobaan yang datang, ya, dan tetap mengucap syukur, perhatikan, tetap mengucap syukur, maka ending hidupnya akan seperti Ayub. Percaya, hidupnya diberkati, amin. Kehidupannya dipulihkan oleh Bapak Yahweh. Haleluya. Bapak Ibu, masalah tantangan hidup yang datang pada saudara dan saya mungkinnya adalah salah satu cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Amin. Supaya kita bisa lebih dewasa, supaya kita bisa lebih bijaksana lagi, ya. Dan supaya iman kita boleh terus bertumbuh. Nah, ini kebalikannya, Bapak Ibu.
ketika hidup kita baik-baik saja, ya, ketika keuangan kita diberkati, ya, finansial kita diberkati, mungkin dalam zona nyaman kita, ya, kita melupakan Tuhan, bahkan menjauh daripada Tuhan. Oh, saya sudah tidak ada pergumulan lagi. Anak-anak saya sudah bebas, sudah lepas kuliah, sudah pandai cari uang sendiri. Ya. Tidak bisa begitu, saudara. Apapun yang menjadi keadaan hidup kita, kita harus tetap dekat sama Tuhan. Amin. Haleluya. Jika Bapak Gembala katakan celaka 12, maka saya katakan celaka 13. Lebih parah, Bapak Ibu. Nah, ini satu lagi, ini boleh diputar. Pak Dede, silakan. Hanan ha, monyong dan ha. Terus jangan di skip. Hanan ha, monyong dan ha. Jangan turun, jangan sambil menari, saya bilang. Pelan-pelan. Oi. Nah. Hanan ha, monyong dan ha. Oh, sudah. Pak Stephen dan Pak Dedi. Ya. Itu video saya ambil pada tahun 2017 ketika kami menaiki Bukit Borneo Highland di Malaysia. 2017 sudah lumayan lama. Saya tidak kira video ini bakal ditayangkan hari ini. Ya. Dulu saya suka rekam-rekam Bapak Ibu, tapi sekarang tidak lagi. Mungkin karena faktor faktor usia dan faktor handphone, ya, tidak mendukung. Jadi malas untuk rekam-rekam. Saya mau katakan saudara, ketika saudara dalam zona nyaman sekalipun, saudara perlu yang namanya bernapas. Ya. Saudara perlu yang namanya berhati-hati. Seperti turun dari Bukit Borneo tadi. Kalau tidak hati-hati, pasti akan tergelincir dan jatuh. Ya. Saya ingat waktu saya berumur belasan tahun yang lalu, saya dan keluarga pergi ke Pasir Panjang. Ya. Sampai di Pasir Panjang, adik sepupu naik ke bukit di Pasir Panjang. Dia mencoba untuk turun, Bapak Ibu. Dari bukit itu jalan. Karena dorongan dari badannya lebih kuat dibanding gerakan kakinya, maka dia tergelincir, terpleset sampai mukanya lecet. Ya. Ini yang saya mau katakan, saudara. Untuk saudara, Bapak Ibu yang dalam zona nyaman, ya, kita jangan pernah sombong atau menyombongkan diri sampai melupakan Tuhan. Saya tidak perlu Tuhan lagi, jangan. Ataupun menjauh daripada Tuhan. Tuhan untuk membawa anak-anaknya masuk dalam zona nyaman, untuk memberkati hidup kita semua, sangat mudah, saudara. Demikian juga sebaliknya. Maka pergunakanlah apa yang sudah ada, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dengan baik dan benar. Amin. Hidup kita, saudara, semua yang ada pada kita, semuanya berasal dari Bapa Yahweh. Dan untuk saudara yang saat ini mungkin masih dalam pergumulan, ya, masih dalam proses pendakian gunung, ya, datang kepada Tuhan. Saya katakan tadi, perbanyak durasi waktumu dengan Tuhan, perbanyak sekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ya. Bawa dalam doa setiap pergumulan saudara. Ya. Seberapa besar pun masalah saudara, gunung yang saudara daki, ingat Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Amin. Katakan pada kiri kanan, Tuhanku lebih besar daripada masalah-masalah kita. Coba katakan. Haleluya. Yeremia pasal 33 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah kepadaku dan aku akan menjawab kamu. Aku akan menunjukkan hal-hal besar yang tersembunyi dan tidak kamu ketahui. Lanjut. Yeremia 29 ayat 12, saya ambil dari terjemahan baru. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku,
datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bapak Ibu sudah terkasih, Tuhan bukan cuma mau mulut kita saja yang berkomat kami waktu berdoa. Ya. Bukan cuma orangnya saja yang hadir waktu ibadah. Ya. Yang Tuhan mau, saudara. Yang Tuhan mau, kita dengan segenap hati kita dan kerinduan kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, doa kepada Tuhan. Amin. Ya. Saya katakan di sini, datanglah. Di sini artinya kita dengan segenap hati kita, Bapak Ibu, dan berseru, bukan dalam arti kata kita berteriak kuat-kuat, apalagi pakai mic nih. Oh Tuhan, bukan seperti itu, saudara. Tapi dengan segenap hati dan kerinduan kita, saudara. Ingat, Tuhan kita tidak tuli, ya. Kita tidak perlu berteriak kuat-kuat, apalagi sampai menggunakan, ya, apalagi sampai menggunakan Tuhan. Tidak perlu, Bapak Ibu. Bahwa pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Amin. Berseru dan datanglah artinya kita menghampiri Dia dengan segenap hati dan kejujuran hati kita dan kerinduan kita yang besar akan Dia. Amin. Ya. Saya kasih ilustrasi contoh, saudara. Di dalam rumah duka, ya, mungkin ada saudara, kerabat kita atau teman dekat kita yang meninggal. Ya. Kita tidak bisa hadir. Mungkin karena sibuk, mungkin karena capek. Ya. Lalu kita menitipkan uang duka kepada yang bisa hadir. Ya. Sebenarnya betul, uang duka perlu kita berikan sebagai bentuk belasungkawa kita. Tapi yang lebih penting adalah kehadiran kita. Ya, kehadiran kita untuk menghibur mereka. Ya, itu yang lebih penting. Terus yang kedua, saudara, contoh yang kedua. Ketika gereja mengadakan yang namanya perjamuan kasih, ya, mengadakan perjamuan kasih, ini saya minta maaf dulu, orangnya tidak hadir. Perjamuan kasih, ya. Orangnya tidak hadir, Bapak Ibu, tapi makanannya datang, ya, makanannya datang. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang tidak hadir tersebut, ya, yang makanannya cuma makanannya yang hadir, apakah dia akan mengalami Tuhan, Bapak Ibu? Coba jawab. Apakah dia akan mengalami Tuhan? Ya. Dia tidak akan mengalami Tuhan. Sama halnya dengan kita, saudara. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, hanya diri kita yang hadir. Pikiran kita melayang-layang ke sana kemari. Ya. Besok mau kemana ya? Besok mau kerja apa ya? Dan lain-lain lagi. Ya. Kita tidak akan mengalami Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Tuhan mau ketika kita beribadah, ya, kita datang menghampiri Tuhan dengan segenap hati dan kerinduan kita, agar kita mengalami Tuhan. Amin. Agar kita hidup kita diubahkan, ya, terjadi pemulihan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mungkin saat ini ada yang di antara kita berkata, saya sudah berdoa siang malam, kalau boleh dibilang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya. Tapi kok doa saya belum dijawab, pergumulan saya belum dijawab sama Tuhan, ya. Ada jawabannya, saudara. Ini saya ada videonya, tapi saya lupa di mana. Saya cari-cari dari kemarin belum dapat. Coba kita buka 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ini untuk yang bertanya, saya sudah berdoa, tapi doa saya belum dijawab. Saya sudah melakukan firman Tuhan, tapi tidak juga Tuhan menjawab doa-doa saya. Tidak ada ya? Oke, kita lewat. Saya akan bacakan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17.
Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, itu yang firman Tuhan katakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, kadang yang membuat doa kita belum dijawab sama Tuhan bukan karena dosa. Saya percaya kita semua di sini yang ada di tempat ini, non ketika ibadah secara langsung dan online, kita tidak hidup lagi dalam dosa, saudara. Ya, karena kita sudah dibebaskan dari Tuhan, dari dosa. Ya. Tapi yang membuat doa kita belum dijawab sama Tuhan, saudara, mungkin itu alasannya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Masih kurangnya rasa syukur kita dalam masih kurangnya rasa syukur dalam diri kita, Bapak Ibu. Kenapa doa saya belum dijawab? Mungkin rasa syukur dalam diri kita masih kurang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita mau belajar. Perbanyak syukur kita kepada Tuhan. Perbanyak doa kita. Jangan diperbanyak itu mengeluh. Mengeluh dan mengeluh terus, saudara. Agar doa saudara dan doa saya, doa kita semua dijawab sama Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita meminta doa kita dijawab sama Tuhan, pernahkah saudara bertanya, berdoa, berkata kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan tentang apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Pernahkah saudara bertanya kepada Tuhan? Tuhan bukan hanya mau berbicara kepada hamba Tuhannya saja, bukan hanya mau berbicara kepada gembala, ya, bukan hanya mau berbicara kepada pelayan-pelayan Tuhan, tapi Tuhan mau juga berbicara kepada kita semua di tempat ini. Amin. Amin. Ini saya mengutip kalimat dari hamba Tuhan. Tapi saya nggak pernah dengar Tuhan berbicara kepada saya. Saya nggak pernah dengar Tuhan ngomong sama saya. Jawabannya, mungkin dunia saudara terlalu bising. Ya. Sehingga ketika Roh Kudus berbicara kepada saudara, saudara tidak mendengar, tidak bisa mendengar. Karena suara dunia lebih berisik daripada suara Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita fokuskan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan genap hati dan kerinduan kita. Amin. Poin yang kedua Bapak Ibu, firman Tuhan. Ya. Ada kita mungkin dari sekolah minggu kita sudah belajar membaca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, ya. Dari sekolah minggu kita sudah belajar membaca kitab suci dan doa tiap hari. Itu yang membuat iman kita bertumbuh. Amin. Pertanyaannya, sudahkah saudara mempraktekkannya? Jawabannya cukup dalam hati, karena cuma saudara dan Tuhan saja yang tahu. Nah, sering saya berpesan, saya berkata, ketika kita membaca firman Tuhan, alangkah baiknya kita menggunakan kitab suci. Ini khusus buat kita, buat orang-orang yang tidak bisa fokus dan konsentrasi. Ya. Karena ketika kalau kita memakai Android, sudah pasti konsentrasi kita dalam membaca kitab suci akan terganggu dengan notifikasi yang masuk. Saya sendiri, ya terus jujur, saya tidak bisa fokus dalam satu hal. Ya. Ini saya pegang handphone, saya mau nelpon seseorang. Ya. Mau nelpon seseorang, saya tarik, saya buka WA, ada chat yang masuk. Saya lebih mengatakan chat yang masuk, saya baca, saya balas. Sesudah itu saya kantongin lagi. Saya lupa bahkan untuk menelpon.
Pas beberapa waktu baru ingat kembali, ngambil lagi, saudara. Lupa lagi karena chat yang masuk. Ya. Roma pasal 10 ayat 17. Ada tidak? Roma 10 ayat 17. Iya. Demikian firman Tuhan. Iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita lagi mendengarkan firman Tuhan, ya, seperti saat ini, artinya iman kita sedang dicas, iman kita sedang bertumbuh. Amin. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dapat dipermuliakan di dalam namanya. Tuhan pasti menjawab setiap doa kita. Amin. Jika doa kita itu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Biarlah mulai kehidupan kita, Bapak Ibu, apa yang kita terima dari Tuhan, boleh kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Yang saya mau tanya, saudara, siapa di sini yang sudah melakukan mesbah doa, baik pagi ataupun malam hari? Boleh angkat tangannya. Yang sudah membangun mesbah doa, boleh angkat tangannya. Ya. Rupanya masih banyak yang belum. Jika yang belum membangun mesbah doanya bersama keluarga, saudara, mari melalui firman Tuhan pada siang hari ini kita sama-sama belajar, saudara. Pesan khusus untuk bapak-bapak di gereja IHS Philadelphia di tempat ini. Anda adalah kepala keluarga dan imam di dalam satu keluarga, Bapak Ibu. Jika hidupmu mau berubah, ya, keluargamu mau diubahkan, finansialmu mau diubahkan, Bapak Ibu, ya, semuanya berubah menjadi lebih baik. Mari bangun mesbah doamu, ya, untuk Tuhan Yesus Kristus, dan menjadilah pelaku daripada firman Tuhan. Amin. Nah, ini saya mengutip dari kalimat seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin bahasanya agak sedikit kasar, ya. Saya minta maaf. Lahir miskin, ya, katakan tidak apa-apa. Lahir miskin tidak apa-apa. Karena kita nggak bisa milih mau lahir di keluarga yang seperti apa, Bapak Ibu. Tetapi mati miskin, ya, mati miskin, katakan itu salah. Kenapa salah? Karena Tuhan kita itu maha kaya, amin. Dia memiliki segalanya, amin. Haleluya. Orang-orang dunia ketika bekerja, saudara, hidupnya bisa diberkati, ya, bisa berhasil, bisa kaya, ya. Kenapa? Karena Tuhan menghargai kerja keras dan ketekunan, Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Bapak Yahweh, ketika kita bekerja keras dan tekun, ya, disertai dengan Tuhan, pasti akan berhasil. Amin. Haleluya. Ayo, buat anak-anak muda, ya, yang sedang bekerja, jangan pernah malas-malasan. Jika mau hidupmu sukses, segera bangkit, kerja dan layani Tuhan. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Amin. Saya semalam sempat baca postingan Bapak di status Bapak WA. Bapak malah berkata, ketika kita menunda sesuatu, akan berdampak tertundanya banyak hal bagi kita. Setuju, ya? Maka saya katakan di sini, ora et labora, ya. Bekerja sambil berdoa, berdoa sambil bekerja. Kerjakan apa yang kamu doakan, doakan apa yang kamu kerjakan. Amin. Biar semuanya berhasil dan sukses. Haleluya. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu. Di sini saya ada
bawa 2 buah balon. Nanti saya minta 2 orang untuk meniupnya. Ya. Saudara Atong dan Pak Fari boleh niup balon. Ya. Tenang, balonnya sudah dicuci. Semalam sudah saya cuci. Ya. Baik, dipersilahkan. Pak Fari, saya milih bapak-bapak. Kenapa? Karena anak-anak takut balonnya pecah. Apalagi ibu-ibu. Ini sudah dicuci ya. Sudah steril. Cuman cucinya bukan pakai alkohol, pakai air biasa. Nah, dia nggak mau yang pink, dia nggak suka warna pink. Nggak suka warna pink. Ya, hadap ke sana. Boleh sama-sama ditiup. Untuk saudara Atong, tiupnya cukup sekali. Sampai besar, udah berhenti. Enggak, sampai besar. Sampai besar, sudah itu berhenti. Untuk Pak Fari, harus tiup terus. Tapi jangan terlalu besar, nanti meledak balonnya. Silakan. Enggak bisa niup balonnya. Ini udah kena ya, harus besar ya, harus jadi ya balonnya. Nah lo. Ayo. Dimiringkan dong. Tarik miring, tiup miring. Dimiringkan. Mulutnya dimiringkan. Mulut balonnya dimiringkan. Waduh. Terus. Oh, gitu. Ambil lagi yang di mobil. Tapi nggak apa-apa. Papa boleh tiup. Jangan terlalu besar. Berapa kali saya harus tiup? Sampai secukupnya. Biarkan mengecil, karena balon itu sudah saya lubangin. Boleh duduk, saudara Atong. Tahan. Ditahan. Nah, sampai mengecil, tiup lagi. Sudah saya lubangin. Jangan ditutup lubangnya. Tiup lagi. Mengecil lagi kan? Tiup lagi. Mengecil lagi. Tiup lagi. Tenang, Ping, nggak akan meledak. Oke, sudah. Nah. Aman. Sudah. Mengecil kan? Kalau ditiup lagi, coba. Membesar. Nah, oke, silakan duduk. Terima kasih. Silakan dibawa pulang. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang bisa kita dapat dari adegan tersebut, dari balon yang ditiup? Ya. Saya mau sampaikan di sini, saudara. Doa itu seperti kita meniup balon, ya. Tentunya balon yang dilubangi tadi, ya. Yang ada bocor halusnya. Ketika kita berhenti meniup balon itu akan mengecil, ya. Balon itu akan mengecil. Jika mau balon itu tetap besar dalam bentuknya, kita harus terus meniupnya. Jika mau lebih besar lagi, kita harus terus meniupnya lebih lagi. Ya. Artinya, saudara, balon itu diumpamakan seperti berkat yang kita terima, ya, seperti berkat yang diterima. Ya. Kalau kita mau balon itu besar, ya, kalau kita mau berkat kita besar, ya, kita harus lebih banyak berdoa sama Tuhan, amin. Melakukan firman Tuhan, amin. Jika waktu kita mengendor, ya, seperti balon yang ditiup tadi, kita berhenti meniup, balon itu akan mengecil, ya. Biarlah semua pada siang hari ini diberkati oleh Bapak Yahweh, melalui Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan, amin. Ya. Bapak Yahweh memberkati semuanya. Mari kita bersatu dalam doa.